Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa thana'an ala rabbinal maula jalla fi'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da khalilihil mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil mustafa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul kiram wa ma'asyiral afadil, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Yang kami hormati serta kami muliakan pengurus Masjid Al-Aziz Surabaya, demikian pula keluarga besar Masjid Al-Aziz Surabaya. Kita hadir dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, seraya banyak kita berharap berkah, hidayah, sakinah, sa'adah, serta istiqomah, agar hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat untuk kita maupun yang lainnya, dunia terlebih akhirat. Mengawali tausiah malam hari ini, tidak lupa kita panjatkan segala puja dan puji, kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat, sehingga kehadiran kita pun di sini adalah nikmat Allah. Maka kita tadi sudah meniatkan untuk menjalankan sholat isya dengan menegakkan cara berjamaah. Sampun niat, Allah memberikan nikmat, kemudian bisa kita tunaikan. Kita lanjutkan duduk-duduk santai berkumpul dalam rangka menyimak 1-2 ayat suci, 1-2 hadisnya Kanjeng Nabi, agar kita saged noto hati. Ini juga termasuk nikmat. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba bil khusus datang kula panjenengan ini betapa banyak dan luar biasanya, kita tidak mampu menghitung, menyebutnya saja kita tidak bisa. Lah menyikapi nikmat yang banyak Bapak Ibu, maka nyuwun sewu menyambung firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ketika Allah memaklumatkan la in syakartum lazidannakum. Dengan bersyukur nikmat bakal ditambah oleh Allah. Kita tidak perlu ragu. Tambahannya berupa jumlah, insya Allah berupa berkah, ini yang sangat utama. Pilih jumlah atau berkah? Dua-duanya, gitu okay. Karena pilihannya tidak satu tapi dua. Namun Allah juga mengingatkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid, bila mana kufur bukan jumlahnya yang berkurang atau berkahnya yang hilang, tapi nanti bakal disiksa di hari kiamat. Karena ingat adab Allah teramat sangat pedih. Allahumma ja'alna minasyakirin. Mugi kempal kula panjenengan termasuk sowan saya malam hari ini
datang panjenengan di momentum tausiah di Masjid Al-Aziz. Allah menjadikannya sebagai amalan ahli syukur. Allah memberikan pembalasan dunia terlebih akhirat, dan Allah menjauhkan kita dari kufur nikmat. Allahumma amin. Yang kedua kalinya kita aturkan sholawat serta salam kehadirat junjungan kita yang mulia, qudwatil ummah, khatamil anbiya wal mursalin, Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wa afdhalut taslim, yang betul-betul sangat kita junjung sekaligus kita taati. Maka setiap sabda dawuh beliau selalu kita perhitungkan. Segala apa yang hadir saking beliau selalu jadi taatan. Dawuhnya Nabi ucapan, persetujuan Nabi berupa ketetapan, bahkan amaliyah perbuatan, perangai-perangai Nabi, dan bahkan yang melekat pada diri Nabi, semuanya kita takdir. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas kita untuk mencintai Nabi, benar-benar di dunia kita menjadi ahli sunnah, di akhirat menjadi ahli syafaat, mendapatkan syafaat sekaligus menjadi ahli jannah, diridhoi oleh Allah untuk mengikuti Nabi masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Kaping 3, nyun sewu, saya Gung Cahyono dari Sidoarjo itu kula nuwun diminta untuk memberikan 1-2 patah kata. Bukan maksud saya menggurui atau maksud saya lancang, boten. Yang saya baca sore maupun sebelum-sebelumnya tadi, mudah-mudahan yang saya aturkannya ada manfaat, wabil khusus datang ugi panjenengan, mugi-mugi sedikit manfaat, dan kita bisa terus ketika beragama ini berkualitas untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak santai mboten apa nggih? Soalnya di tengah niki tipis, temriki rodok tipis, temriki kandel ya. Saya agak sirong ke sana ini ya. Tapi tidak apa-apa nggih. Bismillah. Nyun sewu, Bapak. Tenggilis nomor Tenggilis? Tenggilis ya. Kelurahan Tenggilis, Kecamatan Tenggilis. Subhanallah. Saya tadi sepeda motor, buing ngongeng mereka niku ya. Tapi alhamdulillah nyampe sini sebelum adzan. Ya, sehingga sakit saya bersuci dan sampai temriki ya. Sebagaimana kita agendakan, malam hari ini badai kula aturaken tentang satu keinginan kita semuanya, dan ini bahkan menjadi tuntutan. Tanpa ini kita akan bingung setengah mati. Karena kita punya masa depan, nanti bakal ada kematian. Ketika sudah mati hidup, boten saged mati malih. Kita berharap rahmat dan ampunan Allah, namun harapan ini bukan sekedar harapan semu agar tidak bertepuk sebelah tangan. Maka kita harus terus melangkah. Dan agama itu betul-betul ilmiah, ayat sucinya ada, hadis nabinya ada, ulama banyak mengolah sehingga hadir di hadapan kula panjenengan satu disiplin hal yang bisa untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ini ada bahasa Jawanya mboten napa nggih? Nggih, soalnya kalau Indonesia nyel blidru saya sama ya. Saya kalau Indonesia nyel tuh blidru ya. Saya biasa langgar-langgar kecil ngoten. Jadi di masjid sebesar ini grogi kula niki ya. Mohon maaf. Mari kita buka satu ayat Al-Quran yang ada di surat Az-Zumar ayat 53 ya. Agar mboten kelentu kita buka bersama, silahkan mushaf atau gadgetnya. Saya mohon satu ya, yang mudah mungkin ada yang terjemah. Surat Az-Zumar, urutan surat keberapa nih? 39 ya, 39 ayat 53. Nah, kita ngaos tafsir niki kalem-kalem mawon. Mudah-mudahan nanti pas sampai waktunya. Kurang lebih sampai jaminan mengke Bapak. Hah? Jenengan saged mawon ya. Bojo kula sing muring-muring nggih ngomong anak papat teng griya kula tinggal mriki jenengan. Nggih, 8:30 kurang-kurang 1/4 ngoten lho. Ya. Jangan keliwat. Surat Az-Zumar, surat urutan ke-39 ayat 53.
Saya mohon untuk dipadosi menawi sampun kepanggih monggo. Ibu hadir yang di belakang rawuh. Ibu surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman-Nya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya apa? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallah. Jadi ayat ini kalau untuk saya pribadi ini pas. Kalau untuk jenengan insya Allah pas. Untuk semuanya pas. Bukan hanya kafir Quraisy atau orang-orang yang berdosa di zaman itu kagem sahabat Nabi, oleh Nabi diterangkan ayat ini. Kita ini dengan trempolan atau aksesoris niku ketoke nyuwun sewu soleh, Pak. Oh, Ustaz surbanan kopiahan, ketoke soleh. Tapi Allah yang Maha tahu kita ini. Mulai dari tadi pagi kita bangun sampai nanti kita menutup mata lagi, itu betapa banyak dosa menawi kalau diimbangi dengan amaliyah sholihah kita itu tasih belum nyucuk. Tapi kita terus berharap Allahumma fir lana. Inna sina au akhtana. Itu harapan kita. Ampunan dan rahmat Allah itu nyata. Allah menjadikannya gaib, namun bagi yang percaya dan nanti betul-betul berupaya meraihnya, ini akan dapat. Sehingga dosa itu tidak ada kata besar kalau angsal ampunan Allah, namun kecil tidak boleh diabaikan kalau terus-menerus dikerjakan. Allah menyampaikan kita wangsuli ayat 53 surat Az-Zumar. Qul dawuhnya Allah, Nabi maklumatkan kepada semuanya. Qala yaqulu kul, perintahnya seperti itu. Dawuhnya Allah ya ibadi, karena bertemu dengan huruf setelahnya sehingga menjadi fathah. Ya ibadiyah. Ya ibadi, wahai para hambaku. Allah masih sayang. Orang berdosa pun dipanggil hambanya. Allah itu betapa sayangnya, orang berdosa pun masih dipanggil hamba. Selama dia punya iman dan yakin. Karena banyak orang itu masih geblunyuk utawi slong. Ketika hawa nafsu ini masih susah dikendalikan. Ya. Kita kadang lewat HP gambar nopo moro ndelok. Nggih napa nggih? Kadang mlaku-mlaku kok ini moro-moro dan seterusnya. Ini bahaya. Bahkan tadi keluar rumah yang kita sudah berikrar bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Sunan niku demit boten dulit, setan boten doyan, aman dia ngaten niku. Tapi kalau gondelan itu hilang, kita keluar rumah dengan aktivitas entah di traffic light lampu merah atau di parkiran, Pak nyun sewu kok enten wong ayu. Niku jenengan batin ayu napa elek? Nah, kalau tidak ada gondelan ini bisa bahaya. Mari kita ini sambil introspeksi pelan-pelan, boten usah jeru-jeru, sing penting kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Setelah Allah memanggil ya ibadi, yang dimaksud hamba di sini alladzina, orang-orang banyak, asrofu. Kita kan pernah mengenal istilah israf, sampai Allah itu memerintahkan makan minum kulu wasrofu. Namun innahu la yuhibbul musrifin. Itu ada di ayat 31 surat Al-A'raf. Jangan melampaui batas, Allah tidak suka terhadap mereka yang melampaui batas. Berarti israf itu melampaui batas. Ini artinya berlebihan dari umumnya. Coba ada orang ini ya, makan harusnya 1 piring, tapi porsinya 3 piring. Niki napa? Israf napa mubadir? Israf napa tadbir? Niki israf.
Lek tabdir niku ngendikane Ali bin Abi Thalib, sarfun nikmah lil maksiat. Alokasi nikmat untuk dosa ini baru mubadir. Itu temannya setan. Tapi kalau berlebihan sampai mboten entek, niku israf. Niki mboten pareng kan. Termasuk wudu melebihi dari takarannya. Itu juga israf. Sing mati napa nih lek makan enggak entek niku? Jare Mbak Irin. Nggih, wis enggak ngingu sakniki mboten sing mati malih ya. Sehingga itu tinggal cerita sudah, biarkan ya. Itu tinggal cerita. Selanjutnya, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Yaitu hamba-hamba Allah yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Yaitu orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kedoliman, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa. Dan ini nyuwun sewu modele kita banget. Awak dhewe niki kuatah dosane, saestu. Ya. Mboten kok kula ngeden-ngedeni mboten. Siapapun itu berpeluang untuk jatuh dalam dosa. Mulai dari atas sampai bawah. Organ ini yang paling vital. Dosa lambe, gibah ngrasani, mboten usah ngumpul, ditekani niki. Dijak ngrasani, nyetel melok ngrasani. Ya. Bahkan mbek nil pun ngrasani barang nggih napa nggih. Dosa napa mboten ngrasani? Berdosa. Selanjutnya, la taqnatu, artinya janganlah kalian berputus asa. Jadi Allah melarang orang banyak, yaitu kalian ibadullah alladzina asrafu ala anfusihim. Allah kemudian mengucapkan la taqnatu, didahului oleh lamun nahiyah sehingga taqnatu hilang nunnya, tinggal menjadi wawu ditambahi alif. Ini dalam ilmu gramatika. Nahwune niku ngoten niku. Sehingga latak natu, jangan berputus asa. Allah sendiri yang melarang. Dari apa ya Allah? Min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Tidak boleh berkecil hati, tidak boleh berputus asa, tidak boleh pesimistis. Maka itu Bapak Ibu nyuwun sewu, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam banyak kesempatan gedheaken atine kula panjenengan. Maka ini jalan yang biasa saya tempuh nyuwun sewu ya. Saya itu sering blusukan. Lek ketemu wong sing mboten genah niku kula gedheaken atine. Enggak pernah saya di syuting-syuting ngeten iki ya. Poster-poster itu juga enggak pernah ya. Saya paling jagongan gitu ya. Kemudian blusuk-blusuk. Ada saat itu. Orang itu sing punya gambar satu tubuh. Awake niku gambar tok. Tapi kula anggap dulu. Enggak tahu apa mendekati saya. Pak Ustaz, apakah wudu saya sah, sholat saya sah? Loh, sapa sing larang? Ya, saya enggak menghubungi sah atau tidak ya. Sapa sing larang? Saya bilang. Loh, berarti pareng lho sampean gek wudu gek sembahyang. Lah ora malah dosa. Oh nggih, kula tangan mriku nggih kira ya. Akhirnya sowan nang khusuk. Sampai putrine iku dilebetaken TPQ ke tempat setempat. Ya. Kemudian ketika senang ada pendalaman sampai berkomitmen untuk dihapus dengan menggunakan listrik ini apa? Laser. Ya, laser mawon. Ya, saya tidak menganjurkan lawaran karena saya punya sohib niku preman di selatan. Lek jari wong-wong enggak ada cekelan bolo sewu. Ngantem wong langsung ambruk mboten tangi. Menawa sing gantem ya bayi menawa nggih. Jadi mbah ini ya Pak niki yang terkenal sangat. Pak sampean tobat dulu gimana? Kula didapuk untuk menjadi ketua panitia hari besar. Akhirnya kula tobat. Manut kula tobat niki, tato kula kelenteki ndamel cover. Nah, baru orang ini yang saya tahu. Kalau jenengan tidak usah ikut-ikut, karena kita juga tidak bergambar. Alhamdulillah. Jadi kita ini jangan terlalu menakutkan. Ya. Allah di banyak kesempatan memberikan arahan agar orang itu besar hatinya, namun jangan berlebihan. Makanya Allah berpesan, la taqnatu min rahmatillah. Selanjutnya Allah menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah yaghfirud dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Mungkin kita bertanya dalam benak, mosok syirik ya diampuni Pak Ustadz begitu ya. Jadi syirik itu memang tidak diampuni oleh Allah sebagaimana di dua ayat surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Ketika Allah dawuh
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Ini kalau tidak bertobat dan terbawa mati. Tapi menawi tobat mugi-mugi. Riyen sahabat itu ada yang pernah syirik barang. Bahkan kula jenengan mboten ngerti nggih nate syirik mesti. Betul tidak? Allahumma fir lana. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan Allah memaklumatkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, itu Allah memiliki 3 nama yang patut untuk kita dalami secara teologi. Dalam tauhid itu namanya asma wa sifat. Yang pertama, ada nama Allah Al-Ghafur sebagai penulis ayat ini, yaitu ayat 53 Al-Quran surat Az-Zumar. Artinya Al-Ghafur itu Allah Dzul Maghfirah, memiliki ampunan, yaghfiru liman yasha min ibadih, mengampuni hamba yang dikehendaki. Ini yang pertama. Kita kan sering berdoa. Bahkan wau dalam duduk antara 2 sujud, Rabbik firli, itu mesti kita ucap. Ya. Yang kedua, Allah itu berfirman pada ayat 11 surat Nuh. Kita bersani bersama. Surat Nuh, surat keberapa Pak? 70 berapa? Halo. Surat Nuh, surat 71. Ayat pinten wau? 11 kurangi 1. Berarti ayat 10. Ustadz ini penak kleru titik direvisi ya. Ayat 10 Al-Quran surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabi yang dakwahnya paling lama, tapi umat ini ku saged dihitung driji ya. Sehingga ketika kita hidup dalam dunia dakwah, entah ngurusi masjid, entah ngurusi umat, entah serawung kali tiang-tiang dulu Islam, itu luar biasa. Sekarang animo untuk berdoa semakin meningkat. Hanya kita butuh lebih dalam lagi. Dulu zaman Nabi memang manusia itu sangat sedikit, tapi umatnya itu nggih kacau ngoten. Sehingga yang mau untuk beriman itu tidak banyak zaman Nabi Nuh, padahal dakwahnya siang malam pagi petang, ratusan tahun. Ya. Nyun sewu Bah, Al Aziz niku didirikan tahun pinten? Halo. Mungkin tak pek lho lek supaya jenengan ya. Tahun 85, saya belum ada. Berarti 85 sampai sekarang hampir 50 tahun. Oh, hampir 40 tahun, okay. 40 tahun. Dengan animo jamaah yang 5 waktu maupun ada momentum pengawasan maupun Ramadan dan Id itu yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan perintis, pendiri, pemakmur dan semuanya pengurus dan yang terlibat itu mendapatkan cipratan. Allahumma. Dulu Nabi Nuh itu umatnya dihitung jari, bahkan hanya 40 orang. Sehingga ulama tafsir ada yang ngendikan orang yang tidak terketuk hatinya untuk mendapatkan hidayah taufik beriman itu sik penak omong-omongane nyun sewu binatang. Ya. Sehingga Nabi Nuh itu menyuruh binatang, 1 kali binatang ikut di perahu. Ngandani menungso ratusan tahun. Angel. Ya. Saya berulang kali ditanya, Mas, ceramah sing ngaboti ning ndi gitu ya. Nah, yang pertama di keluarga saya sendiri gitu kan. Lek enten bojo kula utawi enten bapak kula utawi waras pak kula niku angel ceramah saya. Atau di hadapan guru saya sendiri. Ini susah. Tapi Nabi Nuh di hadapan umatnya niku sangat berat sekali. Sehingga ketika beliau berdakwah banyak mengalami penolakan. Padahal dakwahnya itu adalah dakwah benar, dakwahnya itu adalah dakwah lurus mengajak kepada Allah agar nanti berakhir di surga. Niki ayatnya. Ayat pinten wau? 10 surat Nuh. Fakultu, maka aku sampaikan dalam dakwah. Istaghfiru, wahai kaumku istighfarlah kalian semuanya. Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Berarti orang itu tidak boleh mohon ampun kecuali hanya kepada Allah. Selanjutnya,
Innahu sesungguhnya Allah itu kana adalah Allah ghafaro. Napa artinya ghafaro teng mriku Mas? Diterjemah. Ghafaro Allah zat yang maha pengampun. Dzul maghfiratil katsirah, ampunannya Allah itu banyak. Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an wa ibadahu liman yasha. Jadi nama Allah yang kedua yang patut untuk kita perhitungkan selain Al-Ghafur adalah Al-Ghafar. Kemudian yang ketiga puncaknya agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah berikutnya ada di penutup surat yang menjadikan Kanjeng Nabi niku ndonga niki. Jadi dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, semenjak turun ini maka beliau ketika rukuk dan sujud selalu membaca sampai akhir ayat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jangan keliru doa kafaratul majelis ini buyar maksudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini gitu ngene. Boleh sepindah, boleh ping terserah. Yang penting imam itu bijak pun dawa-dawa nemen. Ya. Kita kenali doa rukuk subhana rabbiyal azim, ada tambahan wa bihamdih juga. Ada lagi doa sujud subhana rabbiyal a'la, ada pula tambahan wa bihamdi. Tapi ada doa yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa doa ini muncul? Nabi memahasucikan Allah kemudian bermohon ampunan kepadanya. Padahal Nabi mboten gadah dosa. Ada ayat terakhir pada juz amma surat An-Nasr, surat kelima sebelum khatam. Ya. Surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ayat terakhir ayat ketiga. Ayat terakhir ayat ketiga. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Monggo silakan artinya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nggih. Allah memberikan perintah dan ini sangat disunahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu mendekati usia-usia ketika kita ini sudah banyak ngasuhnya. Ya. Al-iktsar wal isdiyat fi awakhiril umri. Kita semakin menambah bekal kersane sangune niku kathah, ngoten mawon tasik rasane kurang. Karena ketika agama itu sudah banyak pemeluknya, Islam dimenangkan oleh Allah, ini pertanda Nabi mendekati paripurna tugasnya. Berarti Kanjeng Nabi yuswane pun mboten dangu malih. Ayat ketiga fasabbih, maka Nabi bertasbihlah bihamdi dengan memuji Rabbika Tuhanmu. Wastaghfirhu dan bermohonlah ampun dengan beristighfar kepadanya. Innahu sesungguhnya Dia Tuhanmu yaitu Allah kana adalah Allah tawwaba, zat yang maha menerima tobat. Lah tobat ini nggih wajib. Makanya Allah itu adalah at-tawwab, menerima taubat para hambanya yang dikehendakinya dengan taubat yang banyak, semuanya bertobat diberikan tidak ada habisnya. Sehingga tiga ini yang perlu untuk kita perhatikan. Allah itu adalah Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan At-Tawwab. Kembali surat Az-Zumar ayat 50 pinten wau? 3. Ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian Allah setelah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kita harus punya langkah Bapak Ibu yang berbahagia agar bukan sekedar harapan semu bertepuk sebelah tangan, ampunan dan rahmat Allah ini dengan banyak cara, banyak jalan, selama tidak keluar dari koridor syariat Islam. Ada amalan-amalan khusus, ada hal yang sifatnya umum. Malam hari ini badhe kula aturaken yang paling dasar dan paling mendasar untuk melengkapi kaitannya dengan tobat. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu menyebutkan syarat tobat itu ada 3 berkaitan dengan Allah, ditambah 1 kalau ada unsur sosial. Sepindah beliau ngendikan, tobat itu disarati dengan syarat-syarat. Kalau syarat ini tidak ada maka belum disebut tobat.
Berarti tasik meh tobat. Ya. Tapi kan mending ya. Tapi masih meh tobat. Syarat yang pertama, al-iqla' anid dunub, yaitu berlepas diri secara total dari dosa itu tadi. Berarti mboten enten tobat sambil jalan. Ya, tidak ada istilah mbek melaku. Ini yang paling berat. Karena kadang kita itu masih gandrung. Yang kedua, an-nadamu ala fi'liha. Yang kedua, menyesali perbuatannya itu. Jadi menyesal atas dosa-dosa. Makanya orang yang masih berbangga dengan dosanya itu susah untuk tobat. Yang ketika dia bertobat Allah ampuni, tapi buka malih terus cerita-cerita mungkin malah nggarai nulari kancani. Ini dalam istilah hadisnya Imam Bukhari dari Abu Hurairah itu disebut mujaharoh. Napa? Mujaharoh. Tiangin namine mujahirin, bukan muhajirin ya. Kalau muhajirin itu apa? Dia ini berpindah, tapi kalau mujahirin dia itu terang-terangan bercerita tentang dosa-dosa dengan maksud nanti nulari atau bangga-bangga. Nah, ini tidak boleh. Ya. Karena dari kalimat ini banyak. Ada hajaro, ada jaharo, ada jaharo, ada hajaro. Kalau hajaro pindah, kalau jaharo tadi itu buka yang ditutup dengan cerita-cerita. Kalau hajaro meninggalkan, kalau jaharo mengeraskan. Ya. Nah, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ya. Kula piyambak nggih mboten patek lanjah ngapunten ya. Sehingga kula wedi kapan hari itu ada ustadz wis kadung ndaki-ndaki ternyata kleru kayak bahasa Arabnya dibenerne kali audien ya. Akhirnya malah dirajang jadi rujak. Jadi lek mondok niku sing tenanan. Saya dulu mondok 9 tahun ini rasanya kaya wingi ngoten ya. Sehingga wedi kula niki. Selanjutnya, yang ketiga Imam Nawawi memberikan syarat dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ulama-ulama niku ngendikan adalah al-azmu bi an la yaud, insaf boten pengen baleni. Niki yang ketiga. Insaf bahasa kita. Tidak ingin mengulanginya lagi. Kalau itu tadi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau kedoliman atas dirinya yang tidak melibatkan siapapun. Namun kalau itu berkaitan dengan orang lain atau ada hak-hak adami dalam bahasa fikihnya, berarti ada unsur sosial, hubungan muamalah, niku harus beres. Lek utang, napa? Nyaur. Ya. Bahkan ada sekarang nyilih 100. Maksudnya lek duwe aja medit, lek utang ya balekno begitu loh ya. Ini dari dua sisi. Kemudian ditingkat nih, nyilih 500. Kalau itu mencuri harus mengembalikan. Namun kalau mboten mencuri tapi nih, makanya kadang sampai repot. Ustadz ini direwangi golek-golek fatwa sampai nggak enak dalile barang ya gara-gara uang niku. Ustadz dulu saya pernah mengambil mboten nyolong mboten utang ya semute lah. Nggih. Lah wonge mboten enten, dulure mboten enten, kancan mboten pripun ya salahmu dhewe ya. Nggih napa nggih? Sampai digolek-goleki dalil nggih. Jadi kalau ada seperti itu, ulama itu ngendikan ya sudah, gunakan di jalan Allah kersane ganjarane nyampe. Lek mboten nggih mungkin tasik dosa niki, salahe dhewe pokoknya. Jangan dipermudah, kersane kita saged menutup perbuatan itu. Ada dalil mutil saya teringat. Ya. Ulama itu ketika menutup perbuatan korup maupun perbuatan yang lain itu selalu membawakan hadisnya Imam Bukhari di nomor 700-an sekian dalam ikhtisornya. Diceritakan dulu itu ada budak namanya Mit'am. Budak yang namanya Mit'am niki Pak Ibu, oleh yang tuannya yang memiliki diaturkan kepada Nabi. Kemudian diajak perang Khaybar. Lah perang Khaybar itu adalah perang yang Nabi itu lama berbulan-bulan untuk memberantas gejolak yang ada di sebelah utara sekitar 60 sampai 80 mil.
niki dedengkot sisane perang Ahzab sing mboten sida sing gagal. Lah di Khaybar itu ada 8 benteng besar. Dari 2 saf, 5 di depan, 3 di belakang. Sebenarnya ada belasan. Maka disebutkan ketika perang Khaybar itu berkecamuk kecil-kecil gitu, budak yang tadi mati. Namanya sinten, Bu? Namanya siapa, Ibu? Mid'am bahasanya. Lah ketika mati sahabat itu saling berbelasungkawa, hani'an lau syahada. Enak ya Mid'am sudah mati syahid, kita kapan? Ketika ini viral, maka Nabi dikabari dari langit bahwasanya mindsetnya sahabat itu masih belum benar. Urusan syahid itu urusan gaib, kemudian diluruskan. Agar ini tidak keruh. Kala, kata Nabi, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inna samlatal lati asoba yauma Khaybar minal maghanima lam tusib hal maqasimah litas ala alaina. Mid'am dulu ketika perang belum usai, dia mengambil kemud dipakai untuk selimutan, kemudian mati. Ketika perang tertancap di sebelah dari perut bawah atau ginjalnya itu tombak atau panah sehingga mati. Dalam keadaan pernah ngutil, nyolong boten tapi nggih boten utang, boten nembung. Yang harusnya itu prerogatif Nabi membagi ghanimah. Bener no boten ngoten? Salah. Kata Nabi ini nanti bakal dijadikan kemul di alam kubur berupa api. Niku lho. Lah ketika berita ini kemudian didengar oleh banyak orang, ada satu orang yang menghadap Nabi kemudian mempermasalahkan. Ya Rasulullah niki pripun membawa 1-2 utas tali sepatu. Surakun au surakani finnar. 1 atau 2 tek mulai kui ngutil nanti juga akan menjadi api dibinggetkan kepadamu di alam kubur. Nggih nek tek Cristiano Ronaldo nggih. Top skor Liga Arab nggih ya. Nah ini nek tek adewe niki mboten payu. Tali atau tali sepatu. Maka ini kemudian menjadi penutup oleh ulama-ulama dari tindak-tindak yang tidak benar termasuk merugikan orang lain diantaranya korupsi. Makanya Imam Nawawi memberikan syarat dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tobat yang keempat yang ada hak kaitannya dengan orang lain, kalau mengambil mengembalikan, kalau ngutil nggih balekaken, kalau utang nggih nyaur. Bagaimana itu kalau fitnah, Pak Ustadz? Ya diklarifikasi. Ya. Bagaimana itu kalau pencederaan fisik yang meminta legalitas? Bagaimana itu kalau hibah? Lah niki nggih nduk suproto. Mboten usah crita. Sepurane biyen tau tak hibah. Oh ya wis padha-padha ya. Biyen sama tak hibah ngene-ngene malah gak nyepuro, akhirnya malah emosi ya. Nanti malah emosi. Ini nasihatnya ulama. Sehingga mari untuk menyambung itu malam hari ini kula aturaken agar kita ini mendapatkan ampunan dan rahmat Allah yang paling standar. Untuk melengkapi taubat ini tadi, yang pertama jangan sampai tidak atau jangan sampai goyah keikhlasan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang pengen menjadi orang soleh, pengen menjadi orang bertakwa, atau pengen berada di barisan mereka tanpa ada ikhlas, ketika masih tendensius, ini bakal buyar. Niki survei membuktikan. Makanya ketika Imam Maliki, beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, menulis kitab Al-Muwatta, muridnya ada yang bertanya, Imam, kenapa jenengan kok nulis? Maka sang imam menjawab, maka nalillahi yabqa. Apapun kalau diaturkan hanya betul-betul tulus kepada Allah, niku bakal awet. Dan survei membuktikan misalnya. Yang awet itu berarti memang tulus. Tapi kalau tidak, niku bakal sirna, kemudian muspro. Soalnya apa mawon yang kita kagumi atau yang kita letakkan dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala mesti bakal ketok eleke terus. Nggih napa nggih? Kagum kali niki elek tok ketok. Kagum kali niku elek tok ketok. Bahkan enggak ada hobi. Niku nggih kurang terus. Nggih napa nggih? Ya. Hobi mancing, sudah beli joran yang paling bagus. Delok tek kancan, kayak gitu apik tok larang. Ya. Hobi kico, enggak ada manuk sing luwih apik, kayak kok luwih dawa buntute. Ya. Dan masih banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah obsesi kita, maka ini yang terbaik. Ada sebuah ayat Al-Qur'an, kita simak, ada di surat Al-An'am. Mirip dengan doa istiftah kula panjenengan wau waos.
Sekedar info nggih. Jadi menurut kompilasi ulama hadis doa iftitah niku jumlahnya 12. Boleh dipilih salah satu. Mboten maos nggih sah salate. Tapi jangan 12 dikumpulkan jadi satu. Nggih. Niki nggih mboten sae ngendikane Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Tapi menawi dilakukan oleh imam niki nggih saru. Ngundang suudone makmum. Ya, mentolo ditarik mundur nggih. Sehingga doa istiftah itu yang standar. Ngapunten lho Ustaz Imam nggih. Surat apa? Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 162. Surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya mohon. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lah niki ikrar kita minimal 5 waktu dalam setiap hari, Pak Ibu. Allah mengajari datang kula panjenengan, salat ini bukan sekedar gerakan dan bacaan tanpa makna. Menawi saged niku betul-betul dihayati. Makanya Kanjeng Nabi niku sampai pesan, dikatakan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab musonafnya riwayat, "Sholli sholatan ka'anna sholataka sholatan muaddi." Lek pengen salat kusuk kaya-kaya salat sing terakhir, gek mati mari ngono ngoten. Sehingga betul-betul dihayati, direnungkan. Kadang mboten kula jenengan. Gatel langsung dikukur gek nuwetep. Brentek gatel niku nggih napa nggih. Kadang cokot semut ngoten dituwetepne mbek tungkake niku. Kadang brentek munggah ten pupu, munggah dan seterusnya ya. Kita itu seringkali digoda oleh setan biasa mboten pas salat gatel. Di saat biasa mboten napa-napa pas mari wudu kaya rasane pengen ngentut. Nggih napa nggih? Itu fakta. Ya, ini introspeksi kita. Allah menyampaikan, "Qul," katakan, "inna sejatinya solati solatku, wa nusuki ibadah dan kurbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati bahkan juga matiku, lillahi rabbil alamin." Hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Mengki kula jenengan badhe sare bismika Allahumma ahya. Nah, berarti benjing urip niku rezeki. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah istiqomah sampai husnul khotimah. Nah, doa ini tadi menandakan kita itu diajari ikhlas. Semuanya kalau obsesi karena Allah tanpa tendensi apapun, ajak langgeng, termasuk kalau kita ingin menjadi orang baik. Insya Allah dapat ampunan dan rahmat. Dulu ada kisah. Ya. Kisah ini disampaikan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kisah ini memang validitasnya ulama itu menuai pro dan kontra, tapi viral ngoten lho. Ya. Sehingga kisah ini kata ulama ya viral, damel wacan-wacan. Jadi di Arab itu dulu ada namanya wanita, namanya itu Ummu Qais, panggilannya itu mamanya Qais atau ibunya Qais. Lah wanita ini tidak bersuami. Kemudian banyak laki-laki yang mendambakannya. Ya, kata ingkang ngarepi. Tapi subhanallah ada satu yang berani maju. Sehingga ini yang disebut muhajir Ummu Qais. Ya. Kan mending ya, timbang isu desas-desus mending maju kan seperti itu. Ya. Lah ketika dia maju namun obsesinya karena wanita itu diluruskan oleh Nabi. Sebagaimana Umar bin Khattab meriwayatkan hadis dalam kitabnya Imam Bukhari Muslim itu ada, dan hampir dalam setiap kitab. Makanya Imam Nawawi dalam Arba'innya nomor 1, dalam Riyadhus Shalihin nomor 1 setelah ayat. Ya. Hadisnya berbunyi begini. Innamal a'malu binniyat. Sejatinya amal itu tergantung niatnya. Jadi amal itu rohnya ada pada niat. Niate nopo amale mengke melu. Wa inna malikul imri'im ma nawa, dan orang beramal dibalas sesuai dengan niatnya. Ini asli, dan asli. Ya. Selanjutnya Nabi menembak. Faman kanat hijratuhu
ilallahi wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau ada orang hijrah, direwangi capek, ketekuk keringkel dengan waktu yang sangat lama, jarak yang sangat jauh, korban sembarang kalir, bahkan nyawa taruhannya. Kalau dia karena Allah mengikuti petunjuk Nabi, sukses. Namun waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau ada orang hijrah karena pengen dapat dunia, awimra'atin yankihuha, atau ngerabi seseorang, fakanat hijratu ila ma hajara ilai. Dapat itu tidak dapat apa-apa. Menawi kula kali panjenengan wau ten mriki niat ibadah insyaallah mugi-mugi angsal wawasan, angsal ganjaran, angsal kanca kula nggih angsal jajan, tapi lek niate mek angsal jajan nggih jajan tok boten angsal menapa. Nggih napa. Ini yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan jajannya istiqomah. Allahumma amin. Saya tak izin minum dulu nggih. Kula ceramah ping 3 wis dina. Ten panggung menisan ceramah ya, soro ceramah ten panggung. Saya itu seneng itu lek ngaji kitab nu nglendet ngoten niku. Terus meja cilik ngoten, dimaknai bareng-bareng. Sing tekan baru sak kata-kata sing rawuh. Titik ya sing penting ngaji. Selanjutnya, ketika ikhlas ini menjadi jalan utama, tidak ada pilihan yang lain, dan mari terus untuk kita upgrade karena ini adalah sesuatu yang paling berat. Bukan hanya kita, ulama pun itu sangat berat untuk menata niat. Sehingga sesuatu yang paling berat itu adalah niat. Saya teringat di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ada seorang ulama ditanya oleh muridnya. Kalau tidak salah itu adalah Imam Sahal At-Tusturi. Ya Imam, masyadu ala nafsi, guru, apa yang paling berat pada diri seorang hamba? Kalau kita kan macam-macam. Masjid gede nggih abot. Bersih-bersih, bayar listrik, bayar air nggih. Omah gede nggih abot. Bojo ayu nggih abot. Nggih napa nggih, Pak? Sembarang kali rabot. Bahkan tiang alim itu nggih abot sanggane ngamal. Tapi ketika ulama ini ditanya, beliau menjurus pada urusan yang betul-betul sangat urgen sekali, al-ikhlas it laisa fihin nasib. It laisa lahu fin nasib. Yang paling berat itu ikhlas, nak tanpanya orang tidak dapat apa-apa. Ini fakta. Allahumma ja'alna minal mukhlisin al-mukhlasin, Allahumma janibna minar riya'i wa sum'ah wasyirk. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Allahumma amin. Ada 2 ancaman Allah di dalam Al-Quran. Kita tambahi lagi 2 ayat yang ada di surat Hud, Bapak Ibu. Mereka-mereka yang tidak tulus. Surat Hud, surat nomor pinten? Surat nomor 11 nggih. Tadi banyak nggih ayatnya nggih. Kita review sebentar. Tadi pertama kula matur surat Az-Zumar 53, terus surat Nuh 10, terus surat An-Nasr 3, terus surat nomor malih Al-An'am 162. Nggih. Nyun sewu mengke diwangsuli malih sak mantonipun panjenengan kundur kersane ngetok terus kita amalkan gitu ya. Kalau namung ceramah ustaz tok niku lak jarene ya. Dibikak malih tafsirnya dan seterusnya. Terus jenengan ceramahkan kali dereke dan yang lain. Saya itu yakin jenengan kalau ke tempat pelosok atau pas mudik atau kemanapun pun dipanggil abah, pak kaji, ustadz dan ustadzah ibu-ibu. Saya yakin ya. Karena orang-orang kota itu sangat dihajeni oleh orang-orang yang ada di tempat-tempat tertentu. Niki harus dimanfaatkan. Bukan kita ini sok benar tidak, tapi menularkan kersane familiar agamanya. Ngoten. Al-Quran surat Hud kita tambahkan surat yang ke-11 ada di ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Kula suwun Al-Qari artinya monggo. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Kemudian itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nggih. Jadi 2 ayat ini berawasi. Niki riyen sahabat Nabi
Muawiyah bin Abi Sufyan nangis. Didatangi Abu Hurairah sebagaimana dalam hadisnya Imam Muslim, diwacaaken 3 orang yang pertama kali karena salah niat nyemplung neraka. Pertama ahli jihad, kedua ahli ilmu, ahli Quran, ketiga ahli sedekah, nyemplung itu. Ya, restu. Kemudian ketika fabaka bukaan sadidan, Muawiyah niku nangis mbrebes maos ayat niki. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'amalahu fiha dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah pulang, didatanginya oleh Abu Hurairah ke negeri Syam, saking Madinah, saking pentingnya ayat ini. Maka Allah berfirman, man kana barang siapa yuridu yang keinginannya al hayatad dunya hanya serba duniawi saja, dia tendensius, tidak tulus, dia tidak Allah tidak ikhlas. Maka wazinataha dan juga pernak-perniknya, maka nuwafi ilaihim, kami berikan, kami turuti. Nama baik kasih, harta benda kasih, popularitas kasih, apapun silahkan. Selanjutnya nuwafi ilaihim a'malahum fiha, di dunia itu kami berikan hasil dari perbuatannya yang tidak ikhlas tadi. Wahum fiha la yubkhasun, tidak kami rugikan, tidak. Dawuhnya Allah. Namun ulaika mereka itulah alladzina yang orang-orang banyak laisa lahum tidak ada sedikit pun bagi mereka fil akhirati di akhirat nanti ilanar kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Untelas ganjarannya. Wa habita ma sana'u fiha, hapuslah apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, batal lenyap dan pupuslah apa yang mereka amalkan. Allah menegaskan dengan takkid, ditekankan 2 kali, habito dan batal. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Maka itu berat, sehingga segala sesuatu ini harus betul-betul kita awali dan kita akhiri dengan ikhlas. Makanya ulama itu dalam teologi atau akidah itu membahas dosa yang paling besar syirik, sebagaimana ngendikanya Imam Dhabi dalam kitabnya Al-Kabair itu nomor 1. Lah syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ada besar, ada kecil. Bukan berarti sing kecil niku mboten napa-napa, dibagi kersane bisa menghukumi pelakunya. Sing besar ada 4, sing kecil ada kali. Kali dibagi menjadi kali. Lah sing besar niki sing nomor kali syirik niat. Lah sing kecil niki sing nomor kali dari syirik adalah syirik khafi, yaitu yang tersembunyi, niki riya, kemudian nopo-nopo gitu. Kalau kecil, kalau porsinya banyak bisa syirik niat itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya yang terakhir, untuk bisa meraih ampunan Allah dan rahmatnya, mari menggenapi daripada syarat tobat tadi, kita harus dengan betul-betul legowo. Mboten usah diungkit-ungkit malih, mboten usah ketok-ketoken, tidak perlu kita berbangga apalagi sampai kemudian diceritakan tembundi-pundi tentang masa lalu. Ya sudah, kita belajar bahwasanya masa lalu itu tidak sepenuhnya baik, tapi mboten kabeh elek, ngoten. Sehingga kenapa Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, di antara nanti peluang untuk mendapat su'ul khotimah itu adalah hubul maksiat. Itu memang orang yang masih cinta dengan maksiat, meneng-meneng titik-titik serodok kelingan dan pengen malih untuk melakoni sing awon, niku saged su'ul khotimah begitu. Makanya kita harus lego. Saya bawakan kisah yang disebutkan di bab ketiga, bab tobat, kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, dikutip hadis riwayat Imam Muslim. Saya itu termasuk pengagum Imam Nawawi. Kitab-kitabnya ada yang saya resesi. Kalau orang itu banyak yang bermindset karomahnya ulama itu kan selain Nabi itu karomah ya. Kalau Nabi itu kan mukjizat. Karomahnya ulama niku ngilang terus ngumbul, mboten kobong, terus apa malih? Ngoten niku lho ya. Kalau saya itu termasuk karya yang betul-betul manfaat itu saya anggap karomah. Ya. Karena kalau dihitung Imam Nawawi itu dengan umurnya tidak nyucuk. Kitabnya Riyadhus Shalihin niku tipis, Al-Adhkar niku tipis. Lah Al-Majmu' Syarah Muhadzab niku kandel, sakral ke mazhab Syafi'i. Beliau umurnya hanya 46 tahun.
Tahun 630 sampai tahun 676 Hijriah. Enten sing nyebut lahirnya malah 31. Berarti 45 tahun. Dereng kok bersimah loh. Pun luar biasa. Makanya di Riyadhus Shalihin itu ada 365 bab. Ada yang menyebut 372 bab. Hadisnya 2000 kurang 107 atau 1893. Disebutkan di 17 kitab mulai Kitabul Ma'murat. Maka di kitab Ma'murat yang ketiga babnya adalah bab taubat. Nabi bercerita, kata Imam Nawawi. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang sebelum kalian itu yang membunuh 99 orang. Naudzubillah. Ya, karena dulu maka ya sekarang tinggal cerita. Tapi sorosani ini viral nih jelas. Ya, kita saja ketika menyembelih kurban manggil jagal. Kalau nyembelih sendiri nyun sewu mbelih lembu 3 ngoten wis weju, betul tidak? Ada gojonya nggih rawuh. Kula nggih mbelih sapi lek kurbanan. Terus jualan pisau juga. Saya juga jagal panggilan. Wis nyambi-nyambi. Wis pokok ora dodol narkoba, ora dodol uang ngoten kula niki. Ngopo tak dol. Ya. Soalnya saya sudah berhenti mulang. Ya riyen kula nanti mulang barang ya. Mulang sing tak ajari malah mek ngono akhirnya brai ya. Lah ketika membunuh 99 orang ini, hatinya itu berontak. Dia pengen mencari jalan terbaik untuk tobat. Akhirnya fasa'ala an a'lami ahlil ardi, bertanya kepada manusia, siapa orang alim itu? Fadul ala rohibin. Wong-wong niki klerune ditunjukkan kepada ahli ibadah, mboten orang alim. Lah ahli ibadah niku mek bener tok ngoten. Sehingga ahli ibadah itu nggih sae untuk dirinya, tapi lek alim niku saged nata sembarangi. Akhirnya dia berkata kepada ahli ibadah itu, "Inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahal min taubat." Kula pun mateni 99 orang, tasik saged tobat. Loh, kok akeh? Lah, akhirnya dijawab tidak. Faqatalahu fakamula bimi'ah. Akhirnya seleng diunuskan pedang genap menjadi kurban yang ke-100. Lah niki lho. Sehingga amal itu didasari dengan ilmu riyen. Akhirnya ketika kurbannya 100, yang terakhir tidak main-main adalah orang soleh. Masyarakat ini akhirnya menunjukkan betul kepada orang alim. Dia tetap mencari jati diri, bertanya mana orang alim, fadula ala alimin, ditunjukkan betul pada orang alim. Orang ini kemudian mengilustrasikan, innahu qatala mi'ata nafsin fahalau min taubat. Orang alim, ada orang membunuh 100 orang. Bagaimana, apakah bisa tobat? Orang alim ini diplomatis. Lah pembunuh ini cara menyebut saya mesti wong alim wedi mungkin. Jawabannya mesti lain. Akhirnya disebut ada orang lain. Tapi orang alim ini juga sangat luar biasa. Ngedekaken ati sebagaimana Allah mboten ngedeni dhisik. Maka disebutkan ketika pembunuh tersebut mengatakan demikian, kata orang alim, wa man yaqulu bainahu wa baina taubat. Sapa sing larang tobat? Sapa sing enggak mulai tobat begitu kan? Siapa yang mencegah atau menghalangi taubat? Akhirnya ketika orang itu senang, digunggung hatinya itu besar, berarti tobat masih bisa karena memang Allah Zat Maha Pengampun selama orang itu mau dan berkenan. Diberikan pesan, lah inilah kita harus betul-betul berpisah dengan masa lalu, tega legowo, tidak ada yang perlu kita ungkit-ungkit lagi. Intolik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Pergilah ke sana ya. Di sana banyak orang khusyuk menyembah Allah, ikuti mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusuk. Jangan kembali ke tempatmu, itu tempat yang rusak parah. Ketika mengindahkan wejangannya orang alim, akhirnya di tengah perjalanan ketika melakukan perjalanan untuk menjadi orang baik saat tobat itu mati. Kemudian malaikat adab pengen membawa karena dia belum melakukan kebaikan, malaikat rahmat pengen bawa karena dia sudah tobat. Allah mengutus malaikat ketiga, kemudian Allah memberikan ilham kepada jenazah orang itu mendekati tempat tobat, fahamilahu malaikatur rahmat, dibawa oleh malaikat rahmat. Pengen nomboten? Pengen nomboten gak Ibu? Halo. Pengen nomboten? Pengen mateni yang sunggal terus. Wah, ini ya. Khawatir tambah betul-betul ngantuk, dalilnya habis, saya akhiri di sini. Mudah-mudahan kita temukan dan dipermudah oleh Allah jalan untuk menggapai ampunan, jalan untuk bisa menggapai rahmat. Kita ini adalah orang-orang berdosa, tapi bukan berarti pendosa yang tidak punya masa depan.
Allahumma gfir lana, saking kula mudah-mudahan sedikit ini berkenan, wal afu minkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ke jalan yang lurus. Untuk menutup majelis, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, sebagaimana majelis, mari kita akhiri dengan membaca doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.